Audio Jungle. Audio Jungle. Bapak Muammar sebagai penguji dan Pak Rahmat insya Allah sebentar lagi akan mengikuti ujian komprehensif ya. Ya Pak. Oke, baik Pak Rahmat. Pak Rahmat sudah berapa tahun mengajar Pak? Dari 2010 Pak. Berarti sekitar kurang lebih 12 2010 ya. tahun. Oh ya, berarti dari Lampung juga nih Pak Rahmat? Iya Pak, dari Lampung Utara. Oh, dari Lampung ya, oke. Baik, sebelum kami memintakan kepada Pak Rahmat untuk mempraktekkan mengajar, terlebih dahulu Pak Rahmat membacakan surat Al-Kahfi ayat 1-3 Pak. Silakan. Baik Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا Sadaqallahul azim. Oke, baik. Langsung dilanjutkan dengan praktek mengajar. Silakan. Saya share dulu Pak ya. Mohon maaf Pak, sudah terlihat ya Pak ya? Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Selamat pagi semuanya soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baiknya dan supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita bersama-sama diawali dengan membaca doa. Untuk ketua kelasnya silahkan untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan belajar iman kepada hari kiamat, yaitu pendidikan agama Islam dengan materi iman kepada hari kiamat. Nah, di sini sudah tampak dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu membiasakan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, menemukan makna hari akhir dengan baik. Yang ketiga, menemukan macam-macam hari akhir dengan tepat. Yang keempat, menjelaskan macam-macam hari akhir dengan benar. Baik soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Pak Guru akan memberikan sebuah permasalahan kepada soleh-soleha semua, yaitu yang pertama, Ananda bisa menemukan makna hari akhir berdasarkan surat Al-Qari'ah, surat Al-Qiyamah, surat Al-Zalzalah, dan surat Al-Hajj ayat 7. Dan yang kedua, yaitu menemukan perbedaan pengertian kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang ketiga, menemukan contoh tanda kiamat sugro. Dan yang keempat, yaitu menemukan contoh tanda kiamat kubro. Baik soleh-soleha, untuk itu Pak Guru akan bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga, serta kelompok keempat. Baik, silahkan untuk bersama-sama mendiskusikan dari apa yang sudah Pak Guru berikan, permasalahan yang ada. Baik soleh-soleha, untuk kelompok yang pertama, maka akan
mendiskusikan tentang makna hari kiamat, yaitu silahkan sambil dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Qari'ah, itu silahkan temukan makna hari kiamat di dalam surat Al-Qari'ah. Untuk kelompok yang kedua, yaitu silahkan menemukan makna hari kiamat di dalam surat Az-Zalzalah. Untuk kelompok yang ketiga, yaitu silahkan menemukan makna hari kiamat yang ada di dalam surat Al-Qiyamah. Dan kelompok keempat, silahkan menemukan yaitu makna hari kiamat yang ada di dalam surat Al-Hajj ayat 7. Baik, soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk soal yang kedua, yaitu pembagian kiamat. Nah, kiamat ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kiamat kecil dan kiamat besar. Silahkan diskusikan dengan teman semuanya kelompok untuk berdiskusi mengenai tentang makna dari kiamat kecil dan kiamat besar. Untuk soal yang ketiga, yaitu silahkan amati gambar berikut ini. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa, anak-anak? Ya, baik, benar. Ini adalah gambar gunung meletus atau gunung berapi. Yang kedua, ini gambar, ya, ini adalah contoh dari gambar tentang kebakaran. Yang ketiga, yaitu ini gambar apa, anak-anak? Ya, ini adalah gambar tentang banjir. Dan contoh yang keempat, yaitu di sini ada gambar, ya, kelompok 4, yaitu gambar tentang gempa bumi. Sementara Pak Guru ada gambar terakhir, yaitu ada yang bisa menjawab, ya, kelompok 1. Ini adalah gambar meletusnya bumi dan semua planet, jadi hancurnya bumi dan planet. Dari gambar tersebut, maka silahkan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing mana yang termasuk dalam contoh kiamat sugro dan mana yang termasuk ke dalam kiamat kubro. Baik, soleh-soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya sudah berdiskusi dan sudah luar biasa. Hasil diskusinya silahkan presentasi di depan. Oke, baik. Untuk yang pertama yaitu kelompok 1, ya. Kelompok 1 yaitu mendiskusikan tentang makna hari kiamat. Oke, kelompok 1 sudah berdiskusi tentang makna hari kiamat berdasarkan surat Al-Qari'ah. Oke, dari pendapat kelompok 1 ada yang ingin berpendapat. Oke, baik, kelompok 2 yaitu makna hari kiamat berdasarkan surat dari surat Al-Qiyamah. Oke, baik, untuk kelompok ketiga yaitu makna dari hari kiamat menurut surat Al-Hajj ayat 7. Dan kelompok yang keempat yaitu makna dari surat makna dari hari kiamat sesuai dari surat Az-Zalzalah. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah presentasi, bagus. Oke, baik, soleh-soleha pada pagi hari ini di presentasi pada pagi hari ini yang luar biasa dari tiap-tiap kelompok. Di sini Pak Guru sebelum menutup pembelajaran kita, Pak Guru akan memberikan sedikit kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama terkait dengan makna dari hari kiamat. Ada beberapa definisi menurut Al-Quran. Yang pertama dari surat Al-Qari'ah, yang kedua dari surat Al-Qiyamah, yang ketiga dari surat Az-Zalzalah, yang keempat dari surat Al-Hajj. Yaitu bahwasanya gambaran hari kiamat itu adalah semua manusia bertebaran seperti anai-anai. Ini adalah gambaran dari hari kiamat. Untuk tanda-tanda hari kiamat, yaitu kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil atau kiamat kubro ini memiliki pengertian. Pengertiannya yaitu untuk kiamat kubro di sini yaitu matinya seluruh manusia atau hancurnya alam semesta, sedangkan untuk kiamat kecil matinya manusia secara alami atau bencana alam. Sementara tanda-tanda dari kiamat kecil yaitu melimpahnya harta benda, enggan menerima sodakoh,
munculnya orang-orang yang mengaku nabi, dan masih banyak lagi contoh dan tanda-tanda hari kiamat. Selanjutnya, contoh dan tanda-tanda kiamat besar yaitu munculnya Dajjal, diturunkannya Nabi Isa ke bumi, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yang keempat terbitnya matahari dari barat, dan yang kelima keluarnya binatang dari perut bumi. Inilah kesimpulan pada pagi hari ini, dan materi kita pada pagi hari ini luar biasa. Semuanya hidup, semua yang ada di alam ini semuanya akan hancur. Sementara kiamat sugro, yaitu tanda-tandanya, contohnya yaitu ketika ada orang meninggal, kemudian tsunami, banjir, kebakaran, dan gempa bumi. Itu adalah contoh-contoh kiamat dari kiamat sugro, Pak. Baik. Selanjutnya, kalau seandainya ada orang yang tidak percaya dengan kiamat, itu bagaimana menurut Pak Rahmat? Kalau ada orang yang tidak meyakini adanya hari kiamat, berarti tidak meyakini dengan rukun iman, Pak. Di sini kan kiamat termasuk rukun iman, rukun iman yang kelima. Jadi orang itu berarti masih belum meyakini akan adanya rukun iman. Ya, kaitannya dengan rukun iman ini masih mempercayai, kaitannya kurang percaya. Intinya kalau sudah tidak percaya berarti ya tidak dia merasa bahwa kiamat itu tidak ada gitu, Pak. Pak Rahmat? Gimana, Pak? Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak percaya dengan kiamat, apakah termasuk kafir ataupun gimana? Dia intinya tidak meyakini akan adanya kiamat, berarti bisa dibilang dia itu bukan kafir sih, Pak. Apa ya? Berarti tidak meyakini. Intinya tidak Gimana? beriman. Tidak beriman, Pak. Bukan kafir sih, Pak. Tidak beriman. Nggak bisa dikatakan kafir, kufur, bisa dikatakan. Iya, tidak, Pak. Tidak. Tidak. Nah, coba dilihat lagi nantinya sumber bacaannya. Ya. Siap, Pak. Kita beriman kepada hari akhir. Ya. Oh iya. Oke, baik Pak Rahmat. Bisa dibacakan satu ayat yang berkaitan dengan kiamat? Surat Al-Qari'ah ya, Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal farasil mabthus wa takunu al-jibalu kal 'ihnil manfus. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Bagaimana inti daripada surat itu, Pak Rahmat? Baik, di dalam surat Al-Qari'ah ini menjelaskan bahwasanya ketika hari kiamat nanti, intinya adalah manusia itu bertebaran seperti anai-anai. Nah, anai-anai ini adalah seperti kapu atau kapas, Pak. Kemudian gunung-gunung itu akan meletus, intinya seperti itu, Pak. Bisa dilogikakan itu. Gimana, Pak? Bisa dilogikakan manusia berterbangan? Logikanya seperti ketika manusia nanti saat hari kiamat, gambarannya bertebaran itu berarti dia bingung, Pak, untuk mencari pegangan di sini karena memang dahsyatnya
itu luar biasa, baik angin maupun karena hancur dunia, berarti kan bisa angin ataupun bisa terjadi eh, sebuah letusan dari gunung dan lain sebagainya. Akhirnya manusia ini kebingungan Pak, bertebaran, jadi bertaburan gitu Pak, bertaburan, seperti ini ya, seperti aneh-aneh gitu Pak. Oke. Sekarang bisa dilogikakan juga kemarin waktu kena tsunami itu ya, Iya, apa namanya, terdampar ya ke daratan itu luar biasa itu ya, rumah itu terbawanya iya Pak, dalam detik ya, apalagi orang gitu ya terbang gitu. Kemudian begitu juga terbaru ini juga ada angin gitu ya, iya, biasa itu ya kekuasaan Allah, nggak ada seberapa kita. iya Pak. Oke, baik. Kemudian Pak Rahmat tadi ketika mengajarkan materi terkait dengan kiamat, model apa yang digunakan? PBL Pak, Problem Based Learning. Oke. Bagaimana? Apa itu PBL, Pak? PBL itu adalah Problem Based Learning. Jadi konsepnya di sini anak diberikan sebuah masalah yang nyata. Contoh dalam pembelajaran tadi di situ saya memberikan sebuah permasalahan, dan contoh gambarnya tadi kan ada kebakaran Pak ya, ada kebakaran, ada tsunami. Nah ini mereka suruh memilih antara apakah itu contoh dari kiamat sugro ataupun kiamat kubro gitu Pak. Masalah dulu kepada siswa sehingga Iya, nantinya kita akan melihat ya ataupun mencari iya Pak, buktinya ataupun ilmu yang didapatkan itu. iya Pak. Cuma pernah dengar Gimana Pak? dengar juga Pak mohon maaf hot Pak. Gimana Pak? HOTS. Oh HOTS. Iya, HOTS itu adalah High Order Thinking Skill Pak. Jadi di HOTS ini adalah siswa dituntut untuk berpikir tingkat tinggi. Model yang Pak Ahmad gunakan itu sudah HOTS apa belum? Kalau saya kan mengambil IPK-nya Pak ya, di situ dari IPK saya turunkan dari KD Pak. KD-nya ini kan memahami, bentuknya KD 3, pengetahuannya itu memahami. Akhirnya saya naikkan IPK-nya menjadi menemukan Pak. Menemukan ini sudah masuk ke C4, yaitu menganalisis. Sudah masuk ke hot C4, C5, C6 itu sudah masuk ke hot. HOTS itu bisa digunakan untuk kelas SD tingkat 1. Kelas 1 masih perlu banyak bimbingan Pak. Bisa apa namanya digunakan kata-kata C4, kata operasional C4. Untuk kelas 1 ya Pak ya. Untuk kelas 1 masih perlu pendampingan intensif dengan guru Pak. Baik. Sebenarnya tetap bisa digunakan, tetapi Iya, akan mendampingi dia, iya, kemudian tingkat menemukan itu juga eh, akan lebih ringan nanti ya permasalahan-permasalahan yang diberikan kepada siswa ya. iya Pak. Oke, baik, mungkin dari saya hanya itu Pak Muammar. Saya persilakan Pak Muammar untuk melanjutkan. Baik, terima kasih kepada Pak Zurullah. Pak Rahmat, masih sehat Pak ya? Alhamdulillah Pak, masih sehat Pak. Oh, Pak Ketua harus prima deh ini ya. Iya Pak, insya Allah Pak. Insya Allah. Baik Pak Rahmat, tadi sudah banyak diskusi saya dengar dengan Pak Zurullah ya terkait dengan Iya, Pak. tadi dan juga beberapa hal dari modul ya. Iya. Baik, saya ingin mengonfirmasi beberapa hal lainnya yang sudah dipelajari di modul dalam pembelajaran BPPG ini. Iya, Pak, kan teori belajar itu banyak ya? iya Pak. Nah, ada beberapa. Coba Bapak sebutin 2 saja teori belajar. Ya, teori belajar yang saya tahu yaitu yang pertama behavioristik. Behavioristik ini adalah lebih menekankan kepada perubahan perilaku peserta didik. Untuk yang kedua yaitu teori belajar
kognitif yaitu yang lebih menekankan kepada peserta didik untuk pengetahuan dan melalui pengalaman belajarnya, Pak. Oke, baik. Nah, kalau ditanyakan dari kedua teori yang Bapak terangkan tadi, itu mana yang lebih bagus menurut pandangan Bapak? Kalau menurut saya lebih ke yang behavioristik, Pak. Kenapa teori itu dirasa lebih baik dibandingkan teori yang satu lagi? Kalau teori behavioristik ini kita arahnya lebih ke untuk pengetahuan juga, Pak. Kalau kognitif ini hanya pengetahuan melalui pengalamannya saja gitu, Pak. Karena kalau dari behavioristik ini sudah ada tingkatannya, dari pengetahuan sudah ada, kemudian disambung dan perubahan perilaku. Kemudian di behavior ini juga adanya stimulus dan respon dari guru. Jadi guru memberikan stimulus, kemudian siswa merespon, Pak. Dan itu, Pak, yang menurut saya. Pak, mohon maaf suaranya tidak terdengar, Pak. Ya. Oke, selain model kan ada juga pendekatan, strategi, ya kan? Iya, Pak. Nah, selain tadi teori belajar ya. Nah, di RPP Bapak pendekatannya pendekatan apa disebutkan? Scientific, Pak. Ya, apa ciri khas dari pendekatan saintifik itu? Kalau scientific ini pendekatan yang lebih menekankan kepada sains dan keilmuan. Gitu, Pak. Ciri khasnya biasanya misalnya harus memenuhi apa gitu. Dikatakan saintifik kalau apa minimal misalnya. Dikatakan scientific karena dia lebih siswa ini untuk diberikan sebuah pengetahuan yang mana mempunyai pengetahuan yang timbul pengetahuan yang baru gitu, Pak. Pernah dengar 5M? 5M. Iya. Lupa tapi, Pak. 5M itu ada yang itu ini, Pak, ya. ya. Mengamati, mengaplikasikan. Itu bukan, Pak, ya? Ya, ada mengamati, ada mengasosiasi, Asosiasi, ya. menanya. Nah, itu kan Ya, jadi dalam mengkomunikasikan. pendekatan Iya, saintifik Pak. itu unsur-unsur Ya, ya unsur-unsur 5M itu terpenuhi gitu. Karena kalau kita hanya mengatakan sains, pengetahuan dan sebagainya itu kan umum sekali ya. ya benar. Jadi nanti bagaimana nih menerapkan pendekatan saintifik dalam ilmu agama, fikih dan sebagainya. Tentu Ya. bisa saja kita lakukan dengan tadi merujuk kepada memenuhi kriteria 5M. Ya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Tadi pendekatan sudah ya, di situ juga ada pemilihan model dan metode, Pak ya. Apa sih beda antara model dengan metode, Pak? Baik, kalau model ini adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan dari awal sampai akhir untuk memenuhi sebuah tujuan yang akan dicapai. Sementara metode itu adalah cara yang dilakukan oleh guru untuk mengimplementasikan sebuah rencana yang sudah disusun sehingga mencapai sebuah tujuan. Oke, di dalam RPP apa metode dan model yang Bapak tuliskan? Kalau modelnya problem based learning, sementara metodenya menggunakan ada metode ceramah, metode diskusi, kemudian tanya jawab dan card shot, Pak. Pak, maaf. Ada tidak satu model Ya. yang cocok untuk diterapkan pada semua materi atau semua pelajaran? Satu model, semua pelajaran. Yang cocok untuk diterapkan untuk semua materi dalam mata pelajaran PAI. Ada tidak? Satu model. PJBL ya, Pak ya? Bukan, Pak. Pertanyaan nih, ada tidak? Itu kalau ada apa? Kalau tidak ada kenapa? Ya. Kalau menurut saya terkait dengan materi PAI ini itu menggunakan satu model dengan beberapa materi yang ada itu kalau menurut saya tidak ada, Pak. Kenapa? Karena memang di sini kan materinya kan memang beda-beda. Seharusnya guru ini dituntut harus mengetahui
model yang sesuai dengan materi, Pak. Jadi sebagai contoh Pak ya, ini misal ada satu contoh tentang apa? Tentang toharoh misalnya Pak ya. Toharoh itu kan lebih tepatnya ke BJBL Pak, bukan PBL sih seharusnya sih Pak, gitu kalau menurut saya gitu. Karena memang seharusnya di sini PJBL kan lebih ke produk Pak ya, produk, jadi dia dituntut Oke. PJBL. Iya. Baik, jadi pada prinsipnya tidak ada model sapu jagat ya. Iya. Kita mungkin ada doa sapu jagat yang mencakup semua doa, tapi tidak ada model sapu jagat yang satu model cocok untuk diterapkan semua materi atau bahkan semua mata pelajaran. Jadi model-model itu sangat spesifik. Ada cocok di tergantung materi yang kita ajarkan. Baik, terima kasih Pak Rahmat Oh iya, Pak. atas Terima kasih diskusinya. Semoga ada berkah buat kita semua dan saya kembalikan kepada Pak Asrullah. Amin. Ya. Oke, baik, makasih kepada Pak Muhammad yang telah menguji Pak Rahmat. Pak Rahmat, Ya, Pak. bisa diutarakan kepada saya teori yang digunakan dalam pembelajaran tadi? Teori apa? Yang saya gunakan ya Pak ya. Di sini saya lebih ke teori kognitif Pak, lebih ke pengetahuan. Pengetahuan ya. Ada berapa teori itu di dalam pembelajaran, Pak? Kalau yang saya tahu sih ada 4 sih Pak ya. Teori belajar ya Pak ya. Silakan. Iya, kognitif, kemudian behavioristik, konstruktistik ya Pak ya. Ya. Iya, kemudian satu lagi humanistik. Oke. Kemudian selanjutnya Pak Rahmat pernah dengar nggak TIPEX? TIPEC iya Pak. Technological, pedagogical, content, knowledge. Oke. Ada digunakan nggak itu Pak tadi? Teknologi. Salah satunya saya menggunakan PowerPoint itu Pak. TIPEC. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Rahmat ya. Tinggal doa saja, insya Allah kami dengan Pak Muammar akan Iya Pak. berembuk nantinya terkait dengan kelulusan Pak Rahmat ya. Mudah-mudahan bisa lulus. Amin. Terima Selamat kasih. untuk Pak Rahmat. Insya Allah besok kita akan mulai dengan PPL ya. Iya Pak. Siap. Demikian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. ya. Mari, Pak. Sama-sama Pak Rahmat. Allahu Akbar.